Mengerikan, amunisi Putin menyala hujani pabrik baja Azovstal, Ukraina. Amunisi putih yang menyala terang terlihat menghujani pabrik baja Azovstal di pelabuhan Mariupol, Ukraina. Pabrik tempat pasukan Kiev bersembunyi tersebut telah dikepung pasukan Rusia selama berminggu-minggu. Pakar militer Inggris menyebut pemandangan mengerikan di pabrik baja itu mirip dengan serangan fosfor atau senjata pembakar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negosiasi halus sedang berlangsung untuk menyelamatkan para prajurit Ukraina yang bersembunyi di bawah komplek pabrik baja yang luas tersebut. Seorang perwira Ukraina di antara para pembela yang tersisa mengatakan 600 pejuang, masih ada 40 di antaranya terluka parah, sedangkan warga sipil telah dievakuasi dari labirin bunker. Jenis amunisi putih yang menyala itu belum bisa diidentifikasi. Video serangan itu diposting pada hari Minggu di aplikasi pesan Telegram oleh Alexander Khodakovsky, seorang komandan Republik Donetsk yang pro-Rusia. Jika Anda tidak tahu apa itu untuk tujuan apa, Anda bisa mengatakan bahwa itu bahkan indah, kata Khodakovsky dalam pesan di samping video. Khodakovsky tidak dapat segera dihubungi untuk diminta komentar. Tidak segera jelas pasukan mana yang menembakkan amunisi itu atau dari mana. Denis Lega, seorang komandan Garda Nasional Ukraina, menggambarkan kondisi di bawah pabrik sebagian mengerikan. Tidak ada cukup obat atau peralatan bedah, kata Slega kepada televisi Ukraina. Saat ini kami memiliki sekitar 600 orang yang terluka, sekitar 40 dalam kondisi sangat serius. Slega mengatakan pasukan Rusia telah menembus bagian pabrik baja, tapi ini belum signifikan. Kami bertahan dengan kekuatan terakhir kami, katanya seperti dikutip Reuters. Pasukan Rusia telah mengepung Mariupol selama hampir 2 bulan. Rusia belum mengomentari senjata spesifik apa yang digunakan untuk menyerang pabrik tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia tidak membalas permintaan tertulis dari wartawan untuk berkomentar tentang video tersebut. Angkatan bersenjata Ukraina menolak untuk segera memberikan komentar resmi. Kantor kejaksaannya mengatakan telah meluncurkan penyelidikan kemungkinan penggunaan senjata pembakar. Amunisi fosfor putih dapat digunakan di medan perang untuk membuat tabir asap, menghasilkan penerangan, menandai target atau membakar bunker dan bangunan. Fosfor putih tidak dilarang sebagai senjata kimia di bawah konvensi internasional. Kelompok hak asasi manusia telah mendesak larangan penggunaan amunisi fosfor karena luka bakar parah yang ditimbulkan. Amerika Serikat menggunakan amunisi fosfor dalam perang Vietnam dan perang Irak 2003 sampai 2011. Rusia menggunakannya hanya dalam perang Chechnya. Petro Andrius Zenko, ajudan wali kota Mariupol, mengatakan bahwa Rusia telah menggunakan bom pembakar atau fosfor di Azovstal. Andriy Yushchenko berbicara dari wilayah yang dikuasai Ukraina, namun komentarnya belum bisa diverifikasi. Hamish Stephen de Breton Garden, mantan komandan Resimen Gabungan Kimia, Biologi, Radiologi, dan Nuklir Inggris, mengatakan ini sangat mirip fosfor, tetapi hanya sampel yang bisa memberikan konfirmasi mutlak. Itu sangat mirip dengan roket fosfor putih atau peluru artileri yang meledak tepat di atas tanah atau di atas tanah, katanya kepada Reuters. Rusia sita rudal Stinger, Milan, dan Javelin dari tangan pasukan Ukraina. Peluru kendali pertahanan udara portable Mistad atau Manpat buatan Prancis terlihat untuk pertama kali saat berada di tangan pasukan Kiev. Pada 4 Mei, sumber Ukraina berbagi foto yang menunjukkan Manpat Mistral dipasang di bagasi truk pick-up Fiat Fullback pasukan Kiev di wilayah Ukraina yang tidak disebutkan lokasinya.
Mistral yang diproduksi MBDA memiliki jangkauan intercept maksimum 6-7,5 km. Rudal yang dipandu inframerah dipersenjatai hulu ledak 2,95 kg. Menurut MBDA, sistem pelacak rudal memberikan kemampuan penanggulangan inframerah dan kemampuan menyerang target menggunakan penanda inframerah skala rendah. Manfaat dirancang menyerang semua jenis target, termasuk drone, kecepatan tinggi, dan pesawat sayap tetap dan bermanuver tinggi. Pada April, Norwegia mengumumkan mereka akan mengirimkan 100 rudal anti pesawat Mistral dan beberapa peluncur ke Ukraina. Sebelum itu, pasukan Kiev menerima pengiriman manfaat langsung dari Perancis menurut beberapa laporan. Negara-negara barat dilaporkan telah memasuk pasukan Kiev dengan lebih dari 25.000 senjata anti pesawat selama beberapa bulan terakhir. Pasokan senjata itu dimulai beberapa minggu sebelum dimulainya operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Manfaat seperti Mistral menimbulkan ancaman nyata bagi drone dan helikopter, namun mereka kurang efektif melawan jet tempur. Dukungan militer barat untuk Kiev sejauh ini telah gagal mengubah gelombang perang di Ukraina. Militer Rusia dan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk masih bergerak maju di wilayah Donbas. Pasukan Rusia sita senjata kiriman barat. Perkembangan lain, militer Rusia dan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk terus menyita senjata yang dipasok barat ke pasukan Kiev. Pada 3 dan 4 Mei, sumber Rusia berbagi foto dan menunjukkan beberapa senjata Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman yang baru-baru ini ditemukan dari tangan pasukan Kiev di wilayah Donbas. Senjata yang disita antara lain 5 peluru kendali anti-tank FGM-148 Javelin buatan Amerika Serikat, 4 peluncur rudal anti-tank Milan buatan Prancis Jerman, 2 rudal anti-tank NLAW buatan Inggris, 4 senjata anti-tank Panzerfaust 3 buatan Jerman, dan 1 unit sistem pertahanan udara portable FIM-92 Stranger buatan Amerika Serikat. Senjata yang disita termasuk peluncur ATGM Stagna P buatan Ukraina yang dikendalikan dari jarak jauh bersama setidaknya 2 rudal. Meski jauh dari pusat pertempuran, perkembangan menarik lain dilaporkan dari wilayah Transnistria.